Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Perdosi sekalian. Terima kasih dan selamat datang di Perdosi Podcast on Air, persembahan dari Perdosi Cabang Medan. Perdosi Podcast ini bertujuan untuk memberikan informasi dan edukasi seputar kesehatan di bidang neurologi dan hal-hal yang terkait dengan neurologi. Masih bersama saya, Dr. Muhammad Taufik Redia Arnas, Magister Kedokteran Neurologi, Spesialis Neurologi, selaku host Perdosi Podcast untuk episode kali ini. Dan di episode ini kita akan bincang-bincang mengenai gangguan neurologi berupa anosmia pada penderita COVID-19. Dan COVID-19 sampai saat ini masih merupakan perhatian yang utama di Indonesia. Dan salah satu gejalanya yaitu anosmia atau istilah umumnya gangguan penciuman, merupakan keluhan yang paling sering dikeluhkan oleh penderita dengan COVID-19. Bagaimana anosmia berhubungan dengan COVID-19 dan bagaimana pula COVID-19 bisa menyebabkan anosmia? Untuk selengkapnya, lebih lanjut langsung saja kita tanyakan dengan narasumber kita, Dr. Kiki Muhammad Iqbal, spesialis saraf konsultan. Dan beliau adalah staf pengajar di Departemen Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, dan saat ini pun beliau masih aktif praktek di salah satu rumah sakit pemerintah dan salah satu rumah sakit swasta di Kota Medan. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam, Dr. Taufik. Ya, selamat datang di Perdosi Podcast. Bagaimana kabarnya dokter? Alhamdulillah sehat. Masih tetap menjalankan protokol kesehatan pastinya dokter ya? Ya, wajib. Ya, jadi kan kali ini kita mau bincang-bincang mengenai anosmia pada penderita COVID-19. Dan mungkin terlebih dahulu bisa dijelaskan ke sahabat Perdosi, anosmia itu apa dan bagaimana proses penciuman yang normal dokter? Ya, terima kasih Dr. Taufik. Ya. Selamat sore sahabat Perdosi sekalian ya. Jadi hari ini kita membincang masalah anosmia pada kasus COVID-19 ya. Jadi apa itu anosmia ya? Anosmia itu salah satu keluhan-keluhan pada gangguan penciuman ya. Jadi yang disebut anosmia itu hilangnya kemampuan untuk mencium ya, atau hilangnya daya penciuman seseorang. Ada juga nanti istilah-istilah lain ya yang juga mencerminkan gangguan penciuman ya, seperti hiposmia, itu dia berkurang daya penciuman ya. Ada juga hiperosmia, itu malah daya penciumannya itu berlebih gitu ya. Itu biasanya pada orang histeri. Nanti ada juga halusinasi penciuman, dia mencium sesuatu yang orang lain tidak mencium ya, artinya sebenarnya nggak ada sumbernya, tapi dia bagi dia bisa mencium ya. Itu biasanya penyakitnya juga ada juga penyakit psikiatrinya ya, latar belakangnya, atau infeksi di hidung ya, atau di saluran napas, atau penyakit di otak. Ada juga istilah terakhir agnosia penciuman ya, itu dia tidak mengenali bau-bauan ya. Jadi ya dia jadi kayak lupa dengan bau-bauan itu ya. Itu juga latar belakang penyakitnya, biasanya ada gangguan penyakit-penyakit di otak ya. Jadi kenapa kita bisa mencium ya? Karena di rongga hidung kita ya, itu terdapat reseptor untuk penciuman ya, namanya reseptor olfaktori ya. Itu letaknya di atap dari rongga hidung ya, jadi dia di atas ya. Jadi kalau kita bernapas itu dia melalui rongga hidung yang di bawah, sehingga kita kadang waktu bernapas tidak selalu harus mencium sesuatu ya. Jadi kadang kita harus menghirup dulu baru bisa mencium sesuatu ya. Jadi di mukosa hidung kita tuh banyak selaput lendir ya. Jadi gas-gas yang terhirup itu akan dilarutkan oleh oleh lendir-lendir yang dihasilkan oleh selaput lendir ya. Nanti itu akan merangsang reseptor penciuman ya, sehingga kita baru diteruskan ya ke ada bulbus olfaktori, traktus olfaktori, dan lanjut disampaikan ke korteks bagian itu penciuman untuk dianalisa ini bau apa ya. Jadi berhubungan juga dengan otak ya dokter? Iya, pasti ya. Ya, dan ini untuk prevalensi anosmia ini sendiri pada kasus COVID-19 bagaimana dokter? Iya ya, ini dari laporan-laporan jurnal ya. Kalau dulu ya di pertengahan tahun 2020, karena masih baru-baru ya, itu mungkin prevalensinya anosmia ini masih sedikit ya. Itu dilaporkan di bawah 10% ya. Tapi seiring waktu ya, kasus COVID pun makin bertambah ya.
Jadi ternyata anosmia ini udah prevalensinya sudah meningkat ya. Dari jurnal-jurnal itu secara kasar ya, itu dari 30-an% sampai 80-an% itu dijumpai anosmia pada kasus-kasus COVID. Banyak juga ya dok. Banyak ternyata gitu ya. Dia pun anosmia ini rupanya paling sering itu di awal dari perjalanan klinis COVID ya. Jadi kalau jumpa anosmia itu kita ya biasanya curiga ini awal perjalanan klinis penyakit COVID gitu ya. Itu dikatakan itu hampir sampai 70% gejala anosmia itu di awal dari penyakit COVID. Bisa juga dia bersamaan dengan keluhan lain atau di akhir setelah COVID-nya sembuh, mau juga dia sebagai long symptom ya, gejala sisa dari penyakit COVID. Mungkin begitu ya, Dr. Taufik. Ya, terima kasih dokter. Dan untuk ini COVID-19 ini bagaimana sih sampai bisa menyebabkan anosmia, dokter? Bagaimana sih prosesnya? Ya. Jadi ya di organ-organ besar di tubuh kita ya itu terdapat reseptor S2 atau angiotensin converting enzyme 2 ya. Jadi rupanya udah terbukti ya reseptor ini ya sebagai pintu masuk dari virus corona ke organ-organ di tubuh kita ya. Jadi reseptor ini banyak dijumpai, yang paling banyak tuh di sel alveolar paru ya, baru ada di pembuluh darah, di jantung, organ lain tuh termasuk di otak, di mata, hidung, rongga mulut, di saluran cerna sama ginjal ya. Jadi makanya COVID itu dia nggak mesti ke saluran napas ya klinisnya, bisa semua organ yang punya pintu masuk reseptor S2-nya itu bisa menimbulkan keluhan gitu ya. Jadi termasuk di rongga hidung ya ada reseptor S2 itu. Jadi protein sel virus ini ya yang berbentuk kayak paku-paku itu dia yang berinteraksi dengan reseptor S2 yang ada di mukosa hidung ya. Setelah berinteraksi RNA virus itu akan masuk ke sel-sel olfaktori ya. Dia bereplikasi, habis itu dia ya kayak bertambah lah jumlahnya ya. Habis itu dia jadi menyerang sel-sel lain yang sehat ya. Makin banyak sel-sel olfaktori yang diserangnya, maka terjadi gangguan fungsi dari jaras penciuman kita ya, baik di reseptor atau di traktus olfaktori ya, sehingga ya terjadi disfungsi, muncullah keluhan anosmia atau hiposmia itu. Gangguan penciuman ya, ya. Karena kan mungkin logisnya kan dia saluran napas ini kan ke hidung dulu ya kan. Biasanya virusnya ini masuk dulu dia ke hidung, baru dia ke saluran napas. Nempel dia di rongga atas, baru yang sebagian turun dia ke paru-paru. Iya, makanya perlu pakai masker ya kan dokter. Iya, harus. Iya. Dan untuk ini dokter kan sering itu kalau orang yang dengan gangguan penciuman itu kadang dia mau ngeluhkan itu kok kalau makan itu nggak berasa gitu ya. Kadang kok kurang terasa gitu. Itu bagaimana sih dokter? Seperti itu. Ya. Jadi untuk infeksi virus COVID-19 ini ya, kalau dia klinisnya gangguan penciuman ya, itu bisa diikuti oleh gangguan pengecapan ya, atau bisa juga tidak. Jadi dia gangguan penciuman aja tapi pengecapannya bagus gitu ya. Tapi kalau orang mengeluhkan ya di awalnya dia ada gangguan pengecapan, itu biasanya pasti berbarengan dengan gangguan penciuman. Gejala tersendiri biasanya berbarengan. Ya, kalau untuk pengecapan dia harus sekawan gangguan penciumannya juga ada ya. Kenapa? Mungkin karena virus COVID ini kan masuknya ya selain mata kan yang banyak itu di hidung dan rongga mulut ya. Jadi ya yang masuk di rongga mulut itulah bisa gangguan pengecapan ya. Tapi kan dia sebagian besar juga masuk di rongga hidung ya. Jadi dia ya gangguan pengecapannya ada, gangguan penciumannya juga ada gitu. Karena dia tidak murni masuk dari mulut saja gitu. Jadi dia mulut masuk, di rongga hidung juga masuk gitu. Pasti kan berdekatan. Jadi gangguannya ya bisa muncul dua-dua gitu. Ya. Dan untuk pengobatan anosmia ini bagaimana dokter? Ada nggak obat-obat tertentu? Ya. Memang di jurnal-jurnal ya, kalau pengobatan anosmia ini kan dia gejala ya. Jadi kalau gejala itu biasanya kan pengobatan itu berdasarkan penyakit
penyebabnya. Penyebabnya, Ya. Jadi kalau ini ya infeksi COVID ya memang penanganannya ditujukan ke COVID-nya ya. Tidak ada obat khusus untuk anosmianya ya. Mungkin kalau di jurnal-jurnal memang belum ada ya penelitian untuk pengobatan terhadap anosmia ya, karena dia kan dianggap sebagai gejala awal dari perjalanan infeksi COVID ya. Disebutkan sampai 89% ya, hampir 90% ya, itu keluhan anosmia itu mengalami resolusi atau perbaikan klinis seiring dengan sembuhnya perjalanan klinis COVID gitu. Sebagian besar juga ya dia akan hilang mengikuti perkembangan klinis COVID yang hilang. Ya, tergantung penyebabnya lah. Iya, jadi di sini ya memang kita mengatasi COVID-nya lah. Ya. Jadi yang diharapkan keluhan anosmianya hilang ya. Cuma dikatakan 10% ada juga itu yang dia jadi menetap ya, jadi long symptom gitu ya. Tapi ini masih diteliti sampai berapa bulan disebut long symptom itu, apakah dia akan permanen atau bisa sembuh ya, itu masih diteliti. Mungkin terkait juga dengan tingkat keparahan si COVID-nya ini juga ya dokter. Ya bisa ya. Tapi ya masih dalam penelitian juga ya. Mungkin sebelum ditutup, mungkin dokter Kiki mau memberikan closing statement buat sahabat Perdosi sekalian atau rekan-rekan sejawat khususnya tenaga medis bagaimana penanganan pasien COVID-19 dengan anosmia, atau juga bisa memberikan tips dan trik buat sahabat Perdosi bagaimana untuk selalu menjaga kesehatan dan meningkatkan daya tahan tubuh selama masa pandemi. Silakan dokter. Ya, terima kasih Dr. Taufik. Ya, mungkin closing statementnya untuk mengenai gejala anosmia ini ya. Jadi kalau di zaman pandemi ini ya, bila kita mengalami ya gangguan penciuman anosmia ya, terutama dia munculnya tiba-tiba ya, terus tidak ada riwayat trauma kepala ya, tidak ada sumbatan pada hidung ya, itu kita, atau ini baru pertama kita alami ya, ini kita harus curigai ya bahwa itu merupakan keluhan awal dari klinis COVID-19 ya. Mungkin kita harus waspada ya. Jadi untuk trik untuk meningkatkan daya tahan tubuh ya mungkin udah sebagian besar udah paham ya. Yang penting kita di sini jangan stres pertama ya. Kalau stres tuh malah menurunkan imunitas ya, itu ya COVID-nya gampang merajalela lah istilahnya ya. Terus ya makan kita sehat ya, cukup dan bergizi, tidur juga cukup ya, olahraga juga teratur. Mungkin itu ya Dr. Taufik. Ya, baik dokter, terima kasih dokter sudah mau bergabung di Perdosi Podcast pada sore hari ini. Semoga apa yang dokter sampaikan bisa memberikan inspirasi, masukan, dan juga mudah-mudahan apa yang dokter sampaikan bisa bermanfaat buat kita semua. Dan semoga dokter Kiki sehat selalu ya dok ya. Buat sahabat Perdosi sekalian, jika kamu suka dengan video ini, kamu bisa like, comment, share, dan subscribe video ini. Dan jangan lupa juga untuk tekan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan notifikasi terbaru mengenai video-video terbaru dari Perdosi Medan. Dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa di episode podcast yang selanjutnya.